Gimana Mas Anton? Sudah. Sudah. Nggih, ketoknya sudah. Sebentar, nggih. Sudah, oke. Sudah, Tom? Nggih, nuwun. Nggih. Atur nuwun. Juga penting. Ini materinya ya sekarang yang dikirim ya, materinya. Sebentar. Ya, bisa dulu. Yang mana? Itu sampai itu. Yang ini loh. Oh itu sebentar saya belum bisa nanti dikirim ke mahasiswanya aja. Ini saya belum bisa dipresentasikan dulu. Ini saya attachmentnya nggak bisa masuk di sini. Iya udah kayak Zoom ya. Apa nih seberapa dulu ya? Nanti minta salah satu mahasiswanya untuk ini aja. Minta nomornya, biar dikirim itu tuh kasih. Mau kasih kuliah aja. Nanti kami ini mas apa nih? YouTube. Ini bocah kok ada ketok? Memang nggak kayak Zoom itu, nggak kayak Zoom. Memang nggak seperti Zoom. Kita langsung aja ini kuliah. Ini kalau ya tinggal dibuka ini. Ini insya Allah kontak orang. Masa dicoba aja. Selamat siang. Bisa kontak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Share screen-nya kelihatan enggak? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Gitu. Ini di bawahnya. Coba. Bagaimana sekarang kelihatan? Sudah kelihatan dong, tinggal ini. Kelihatan, Prof. Oke. Kuliah aja. Terus ini kan tinggal kuliah. Udah. Belum bisa. Kok Mahmud dikirim ke Mas Anton. Oh iya. Share screen-nya dikirim ke Mas Anton. Oh. Oke, selamat siang. Siang, Pak. Kita mulai kuliah pertama, analisa vektor. Ini jarak jauh. Apakah Anda, anak-anakku, bersedia membantu saya? Bagaimana bisa kontak? Dibantu apa nggih, Pak? Bersedia enggak bantu? Iya, Pak. Ini siapa ini? Boleh tahu? Mbak siapa? Puspita, Pak. Siapa? Puspita? Tolong kalau kamu bersedia membantu saya, kasih tahu teman-temannya. Oke.
Nanti Pun, Pak. file yang dipelajari analisis vektor, nanti kamu rekam, kamu copy, kamu baca di rumah. Nah, setiap hari Kamis insya Allah kita bisa jumpa jarak jauh. Nah, ini yang saya mohon bantuan. Kalau ada masalah, jangan segan, tolong ungkap pada pertemuan ini. Sehingga bisa kita selesaikan, bisa kalian pahami. Bagaimana? Oke? Oh, berarti ini maksudnya hanya menyampaikan bahwa materinya ini untuk dibaca, lalu apabila ada masalah langsung disampaikan saja, begitu, Pak? Iya, Iya. waktu Oh, kuliah. baik. Jadi jangan diam aja dengarkan saya bicara. Nanti saya kirim lagi aja, nanti dikasih Oke, nomornya. baik, Pak. Dikirim nomor WA aja, nanti dikirim ke WA sih Mas. Sebentar saya cek nomornya. Nomornya ini sih. Udah. Tunggu. Silakan. Jadi itu bisa diinganu. Belum, nanti aja lagi. Untuk gampang wis Awak kurang belum boleh. Belum. Ya, wis. Oke, selamat siang. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin. Jadi kita akan pelajari analisa vektor. Pernah mendengar vektor? Bagaimana? Tahu apa yang dimaksud dengan vektor? Vektor tidak lain adalah besaran, tapi ada tambahan lagi yang mempunyai arah tertentu. Terus terang, setiap hari Anda memanfaatkan besaran vektor tidak? Kolom komentar, siapa? Mbak, siapa tadi? Puspita? Bisa? Besaran vektor kayaknya, Pak. Ya. Apa? Contohnya apa yang Anda manfaatkan dengan besaran vektor? Kok tenang? Mungkin bantu yang lain, siapa? Maaf, Pak, tadi kendala sinyal. Jadi besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, Pak. Ya, contohnya apa? Contohnya perpindahan, Pak. Kecepatan, percepatan. Ya,
Jadi kecepatan ini juga suatu besaran vektor. Ini Mbak siapa lagi? Kendala sinyal dulu. Ini siapa ini Mbak siapa? Yang kontak? Mbak Puspita? Ini saya Puspita Chandra Dewi, Pak. Nah, Mbak Puspita, maaf. Kalau pagi makan, Oke, pripun, Pak? berat makan itu merupakan besaran vektor enggak? Apa yang kamu makan? Maaf, Pak, putus-putus. Mungkin yang lain bisa bantu, kalau ini putus-putus, maaf. Apabila, contohnya ya Mbak Vira ya, pagi tadi kamu makan, berapa habisnya, berapa kilogram, ini berat makanan ini merupakan besaran vektor atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Lalu apa itu? Hanya besaran saja, Pak. Tak pinjam. Kamu punya makanan berat 1 kilogram. Ini berat makanan ini besaran saja, bukan besaran vektor. Iya, Pak. Saya minta tolong bayangkan makanan yang beratnya 1 kilogram ini kamu lepaskan, jangan kamu pegang. Akan kemana dia? Jatuh ke bawah atau ke samping atau ke atas? Jatuh ke bawah, Pak. Kenapa jatuhnya ke bawah? Gaya gravitasi. Nah, ini arah tadi yang dikatakan beratnya tak pinjam 1 kilogram, arahnya adalah arah gravitasi. Jadi itu juga berat benda itu juga merupakan besaran vektor. Oke? Baik, Pak. Bisa dipahami? Ini kenapa sangka begitu supaya mudah dipahami, jika dimengerti apa yang akan kita bicarakan. Nah ini nanti tolong dibaca untuk memperluas pemahaman mengenai analisa vektor. Ini saya ungkap supaya mudah kalian memahami silabus yang akan kita pakai, juga buku acuan. Kita hanya tunjuk 2 buah buku acuan, tapi tidak hanya 2 ini. Ingin lihat yang lain silahkan. Nah ini saya hanya ungkapkan apa yang tadi diungkap oleh Anda, apa yang dimaksud dengan besaran vektor, dan kita juga mengenal besaran yang lain, yaitu yang saya singkat saja dengan skalar. Apa nih? Oh, maaf, ya. Sebentar ya. Pak D, ini gimana tadi filenya naruhnya ya?
Mereka Itu membawa. sudah saya bagikan ke mereka Wih, sudah itu sudah bisa sudah kita sudah lagi Itu sekarang materinya. Oke, berlanjut. Ini barusan saya sudah mengirimkan materi kuliah sampai 6 kali kuliah minggu ke-6. Bisa dipahami? Sakit, Pak. Oke. Oke, aman. Jadi saya minta tolong nanti kapan sempat tolong dibaca materi kuliah itu. Kemudian kita insya Allah minggu-minggu depan bisa kontak langsung seperti ini. Kalau ada kesukaran, kesulitan dalam memahami, ungkap pada pertemuan jarak jauh ini untuk kita bahas bersama. Hingga Anda benar-benar bisa mengerti, bisa memahami materi kuliah tersebut. Bagaimana? Sepakat? Oke, Pak. Nah, kalau mau bisa paham benar mengenai apa yang kita bicarakan di sini, karena kita bicara mengenai analisa vektor, tolong kalian pahami kasus-kasus apa yang setiap hari terkait dengan apa yang kita bicarakan dalam perkuliahan ini. Nah, ini yang dimaksud dengan besaran vektor, yaitu inilah contohnya. Sehingga suatu besaran vektor biasa disimbolisir dengan suatu garis, karena harus ada arahnya kemana. Di sini saya ungkap dengan suatu anak panah, di mana panjang garis ini menyatakan besarannya berapa secara skalar, kemudian ini merupakan arahnya kemana. Jadi tadi contohnya, sesuatu yang Anda miliki termasuk Anda pribadi punya berat badan, berapa beratnya, ini juga menyatakan besaran vektor. Karena apa? Arah gaya berat Anda adalah ke pusat bumi. Ini saya ungkap, yang dimaksud skalar adalah suatu kuantitas yang hanya mempunyai nilai magnitude saja, tanpa arah. Nah, contoh besaran skalar, massa, bukan berat benda tapi massa benda, waktu, volume benda, barang, apa silahkan. Ya, ini merupakan besaran skalar. Nah, kemudian tolong dipahami mengenai apa yang kita ungkap dengan aljabar vektor. Contohnya di sini, bagaimana pada gambar, saya simbolisir ada vektor A, dia diberi warna biru, dan vektor B diberi warna merah. Panjangnya sama, tapi arahnya juga sama, maka kedua vektor ini dianggap satu kesatuan sama. Hingga vektor A mau diungkap dengan vektor B, silahkan, tidak masalah. Tapi kalau kita ambil gambar yang kedua ini, panjangnya sama A dan B, tapi arahnya berlawanan, maka kita ungkap bahwa vektor yang bawah, vektor B, yang merah, besarnya adalah minus dari besaran vektor A. Karena arahnya berlawanan. Ini tolong pahami. Nah, kalau kita mau menjumlah dua vektor, nah ini misalnya
Contoh di sini, kita punya vektor A, arahnya kanan, dan vektor B arahnya ini. Kalau kita jumlahkan, maka geserlah vektor B sehingga pangkal vektor B berimpit dengan ujung vektor A. Nah, jumlahnya adalah vektor yang menghubungkan pangkal vektor A dan ujung vektor B. Ini merupakan jumlah dari vektor A dan B. Yaitu vektor C sama dengan A ditambah B. Kalau vektor B dibalik arahnya, nah inilah, maka nilainya adalah vektor minus B. Ini vektor C, yang ini adalah vektor A dikurangi B. Karena arah yang ini berlawanan dengan arah vektor B. Nah, pergandaan vektor dengan skalar ini hanya merubah besaran vektor, tapi arahnya tetap. Contohnya di sinilah. Nah, kemudian tolong dipahami hukum aljabar mengenai vektor. Vektor mempunyai sifat kuantitatif terhadap jumlahan. Itu vektor A ditambah B akan sama dengan vektor B ditambah A. Dan juga mempunyai sifat asosiatif. Contohnya di sini vektor A ditambah vektor B tambah C, ini sama aja dengan vektor A tambah B ditambah C. Juga asosiatif terdapat multiplikasi ganda skalar, digandakan dengan skalar. Inilah contohnya di sini. Nah, maaf, dalam pengertian vektor kita pahami pengertian ganda skalar dua vektor dan ganda vektor dua skalar. Maka pergandaan skalar dengan vektor digunakan istilah multiplikasi. Nah, kemudian pada skalar kita juga mempunyai bilangan satuan yaitu 1, angka 1. Pada vektor juga kita punya apa yang dimaksud vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor dengan magnitudo 1. Arahnya bebas mana. Nah, kalau kita ambil dalam penyataan pada ruang 3 dimensi, ini kita bisa ungkap di sini bagaimana kalian sudah kenal. Kalau kita menggunakan sumbu koordinat, kita pinjam istilah adanya sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang saling tegak lurus. Nah, ini titik pangkal. Oh iya, makasih. Mau di-upload ya? Nah, pada sumbu X, Y, dan Z, kita juga mengenal vektor-vektor satuan yang kita simbolisir. Dan I, J, dan K. Pada sumbu X adalah dengan vektor satuan kita simbolisir dengan I pada umumnya, sumbu Y dengan J, dan sumbu Z dengan K. Ini kita ungkap adanya komponen vektor suatu
suatu vektor A pada ruang 3 dimensi dengan pangkal vektor di titik pangkal sistem koordinat dan ujung vektor A pada koordinat A1, A2, A3, maka vektor A bisa disajikan sebagai AX, yaitu yang panjangnya sebagai koordinat A1, AY dengan panjang A2, dan ini A3 ini aset. Ini AX saya simbolisir dengan A1 kalikan vektor satuan I, AY A2 kalikan vektor C, dan aset A3 faktor K. Nah, dari geometri kita tahu panjang vektor A ini berapa dibandingkan dengan AX, AY, dan aset. Bagaimana, bisa dipahami? Halo, gimana? Nggih, Pak. Bisa paham? Nah, tolong ini ada soal untuk latihan, tolong dikerjakan. Nah, kalau ada masalah, ada kesulitan, jangan segan minggu depan diungkap pada pertemuan ini. Hingga bisa dipahami. Kemudian kita kenalkan di sini adanya apa yang dimaksud dengan medan skalar dan medan vektor. Apabila setiap titik dengan koordinat X, Y, Z pada suatu region R di ruang dimensi 3 terkorespondensi dinyatakan dengan fungsi I, X, Y, Z, maka bidang luasan ini disebut medan skalar terdirisi pada ruang region R. Dengan yang dimaksud medan vektor itu apa? Apabila setiap titik X, Y, Z pada region R, pada ruang dimensi 3 tadi, dinyatakan sebagai ujung vektor dengan pangkal vektor di titik pangkal koordinat, titik 0,0, ini pangkal koordinat, dan X, Y, Z terkorespondensi dinyatakan dengan V, X, Y, Z, maka V, X, Y, Z disebut medan vektor. Ini kenalan pemahaman mengenai apa yang dimaksud medan skalar dan medan vektor. Bagaimana kira-kira bisa dipahami? Tolong. Sakit, Pak. Sakit. Kemudian kalau sudah paham, ada yang akan ditanyakan? Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Nah, kalau belum ada, saya akan tanya. Ini Mbak siapa? Mbak siapa lagi? Puspita? Yang kontak tadi siapa namanya? Puspita, Pak. Puspita. Saya minta tolong jangan lupa absensi dan apa yang Anda peroleh ini tadi sudah diupload, tolong dipelajari. Dan saya minta tolong Mbak Puspita supaya rekomendasi dengan teman-teman yang lain. Sehingga kalau ada perkuliahan seperti ini, insya Allah semuanya bisa aktif komunikasi. Izin bertanya, Pak, untuk absensinya di mana nggih? Di mana? Untuk presensinya di mana nggih, Pak? Presensinya nanti kontak dengan Mas Anton. Mas Anton, bisa kontak?
Kurang. Mas Anton bisa dengar? Orang aku muntah. Ya sementara diurusin Mbak Puspita dulu, nanti dikirim ke Mas Anton. Nah, kalau gitu maaf Mbak Puspita, saya mohon bantuan Anda, tolong absensi untuk hari ini kamu catat siapa yang komunikasi, apa yang tak pinjam istilah hadir, nanti kirimkan pada Mas Anton, biar Mas Anton nanti hubungi Mbak Puspita. Saya kira begitu. Mungkin ada komentar lain? Oke, Prof. Saya siap bantu memfasilitasi semuanya. Ini siapa nih? Mas Anton. Oh, terima kasih Mas Anton. Ya, tadi dipanggil nggak dengar. Ya, maaf ke belakang. Oh ya, jadi tolong ini absensi saya serahkan pada Anda. GG. Kemudian juga materi, tolong juga di copy, nanti di share pada anak-anak. Oke, mungkin Oke. dari anak-anak yang lain, teman yang lain, ada komunikasi? Kalau tidak ada, saya kira tolong apa yang sudah kamu miliki dibaca. Ada masalah nanti kita diskusikan pada pertemuan berikutnya, insya Allah hari Kamis depan jam 9 seperti ini. Saya kira begitu. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya juga terima kasih perhatian Terima kasih, Anda. Pak. Semoga difahami dan bermanfaat. Amin. Oh,